Salam. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Baik, siapa saja yang hari ini tidak hadir? Rani, Bu. Rani, Bu. Kenapa? Izin. Terus? Salah, Bu. Sakit. Banyak yang izin ya? Ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, baik, materi kita pada hari ini yaitu haji dan umroh. Nah, di sini siapa sih yang cita-citanya yang pengen naik haji? Saya. Semoga kalian bisa naik haji. Amin. Nah, Ibu ingin bertanya nih, mengapa semua jamaah haji itu memakai baju putih? Karena disunahkan. Ya, boleh. Lagi melambangkan kesucian, Ibu. Nah, benar. Kemudian berapa kali sih tawaf mengelilingi Ka'bah tuh? Tidak tahu, Ibu. Oh iya. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian haji. Jadi haji itu adalah sengaja berkunjung ke Baitullah atau Mekah untuk ibadah tertentu pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, haji itu hanya ada di bulan Dzulhijjah dan rukun Islam ke-5. Kemudian umroh itu mengunjungi Baitullah untuk ibadah dengan syarat tertentu dan disebut juga haji kecil. Nah, umroh ini boleh kapan aja, harus di sepanjang tahun. Jadi umroh ini wajib minimal 1 kali seumur hidup. Kemudian syarat wajib haji. Yang pertama itu Islam, kedua istihad, ketiga berakal sehat, keempat merdeka. Kemudian rukun haji. Nah, rukun haji ini ada 6. Yang pertama itu ihram. Nah, yaitu niat memasuki ibadah haji dan pakaian kain putih tanpa jahitan. Nah, itu laki-laki. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yaitu puncak haji 9 Dzulhijjah tanpa wukuf haji batal. Yang ketiga tawaf ifrah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan jarum jam. Yang keempat syafi, yaitu berlari kecil Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali. Nah, yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur dan memotong rambut sebagai tanda selesai ihram. Kemudian yang terakhir yaitu tertib, semua rukun harus dilakukan secara berurutan. Kemudian syarat wajib haji itu yang pertama ihram dari miqat, yaitu ada batas wilayah, wajib pakai ihram sebelum masuk Mekah. Kemudian mabit di Muzdalifah, yaitu menginap di Muzdalifah setelah pulang dari Arafah. Kemudian mabit di Mina, yaitu menginap di Mina pada hari tasyrik 11 sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian melempar jumroh, yaitu melempar batu ke arah tiang, ula, usta, usha, dan aqabah. Kemudian tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Nah, kemudian rukun umroh. Nah, rukun umroh itu ada 5. Yang pertama ihram dan niat, yang kedua tawaf 7 keliling Ka'bah, ketiga sa'i Safa Marwah 7 kali. Nah, kemudian yang keempat tahallul, potong
rambut, yang kelima tertib dan harus berurutan. Nah, kemudian perbedaan haji dan umroh. Kalian tahu nggak perbedaan haji dan umroh? Nah, ini haji dan umroh nih ada perbedaan di waktu. Kalau haji itu hanya di bulan Dzulhijjah, sedangkan umroh boleh kapan saja. Nah, kemudian tuh di wukuf di Arafah. Nah, kalau di haji itu wajib, sedangkan di umroh itu tidak. Lalu lempar jumroh, kalau di haji itu ada, sedangkan kalau di haji itu ada, sedangkan di umroh tidak ada. Kemudian mabit atau mina. Nah, kalau di bulan haji, kalau di haji itu ada, kalau umroh tidak ada. Kemudian yang terakhir itu durasi. Nah, kalau durasi, kalau haji itu beberapa hari, sedangkan umroh itu bisa dalam 1 hari. Nah, kemudian bisa kita praktekkan haji umroh itu bagaimana? Baik anak-anak, sekarang kita mempraktikkan haji. Nah, coba kalian bentuk seperti Ka'bah. Seperti ini ya Bu. Ya, lalu kalian kelilingi seperti tangannya seperti ini. Seperti ini tangannya. Ini baru keliling 2 kali ya Bu. Bacanya apa Bu? Bacanya labbaik Allahumma seperti itu. Bagus sekali ya Bu. Ya. Labbaik dari kanan ke labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata. Oke. Kalau kalian sudah paham ya. Jadi besok kalian kalau kalian mau naik haji, kalian sudah tahu bagaimana caranya. Yaitu baik, kemudian yang terakhir itu hikmah ibadah haji dan umroh. Nah, dari kesetaraan di hadapan Ka'bah semua manusia berpakaian sama, tidak ada kaya ataupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, semua sama di hadapan Allah. Kemudian di ukhuwah Islamiyah itu bertemu saudara seiman dari negeri Turki, Pakistan, Malaysia, Arab, semua bersatu dalam satu tujuan, itulah persaudaraan Islam. Kemudian dari kesabaran. Nah, jutaan orang panas, terik, antrian panjang, tapi lelah, haji melatih kesabaran dan ketahanan mental yang luar biasa. Kemudian ketaatan total, yaitu setiap gerakan haji mengajarkan lakukan perintah Allah meskipun kamu tidak tahu alasannya, seperti kepatuhan Nabi Ibrahim. Nah, jadi itulah penjelasan dari haji dan umroh yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat Ibu berikan kepada kalian yaitu mungkin kita belum bisa pergi ke Mekah sekarang, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan belajar ilmunya, menjaga akhlak dan mulai menabung. Karena haji bukan hanya soal uang, tetapi soal kesiapan hati. Jadi semoga kita semua menjadi tamu Allah. Amin. Baik, cuman itu materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.